Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kita punya beberapa berita yang sangat menarik ya untuk kita ulas kali ini berkaitan dengan Bitcoin dan Ethereum serta bagaimana ia berdampak kepada kripto pada umumnya. Yang sekarang ini banyak sekali beredar itu tentang bear market ya, teman-teman. Akan kita jelaskan di video kita kali ini untuk menemani sahabat Black Cuan di akhir atau menjelang akhir pekan ini. Teman-teman, yang pertama yang ingin kita discuss ya bersama di sini untuk pertemuan antara Jerome Powell, Fed Chair Jerome Powell ini ketemu dengan Donald Trump ya di White House hari ini, dan saya mensimulasikan nih kayak gini. Potong sudah suku bunga, lama-lama kamu ini, gitu kan. Dan Powell bilangnya ya berdasarkan risalah dari The Fed kemarin juga ya teman-teman. Dia bilangnya wait and see dulu bos, kita tunggu dulu nih, seperti itu ya. Jadi bayangannya kira-kira seperti itu pertemuan mereka nanti ini. Dan teman-teman, untuk si Trump sendiri, sebelum kita masuk ke beritanya, mungkin kita perlu sedikit membangun ya pondasi berpikir kita ya berkaitan dengan kebijakan yang akan terjadi di Amerika, kemudian bagaimana dia berimplikasi kepada market. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat sebentar bagaimana posisi Trump secara politik juga. Bukan niat saya untuk membahas politik di sini teman-teman, tetapi menarik ya. Karena kita lihat juga di sini bahwa si Trump ini mendapatkan approval ratingnya ini 44%. Dalam beberapa bulan ini ya, ketika dia menjabat untuk yang kedua kalinya, yang mana untuk 44% itu udah kategori yang bagus. Dan ini positif buat si Trump serta kebijakannya. Tetapi tunggu dulu, ada juga yang berkebalikan dari hal tersebut, nanti akan kita jelaskan di sini. Setidaknya sampai sejauh ini 44% itu sudah kategori positif sebagai approval rating dari si Trump di sini teman-teman. Jadi kalau di Konoha itu terlalu sedikit ya. 44 itu terlalu sedikit. Kemudian yang kita takutkan juga kan ada dampak global ya, sahabat Black Cuan. Tapi kali ini Trump itu hadir untuk menenangkan berita-berita global atau isu global. Itu dia katakan bahwa mereka ini good talks ya, very good talks with Iran. Jadi konflik yang kemungkinan ya terjadi di Timur Tengah itu coba untuk diredam oleh Trump dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Jadi ini menarik dari posisinya si Trump sekarang ini atau bagaimana dia memposisikan diri. Kemudian kita beralih ke Bitcoin Conference 2025 di mana wakil presiden yang hadir di sini menggantikan Trump, dia katakan bahwa seandainya nanti atau apabila 50 juta warga Amerika punya Bitcoin, kita akan lihat harga Bitcoin ini ke 100 juta dalam waktu yang lebih cepat daripada yang kita pikirkan, atau dia tidak akan lama mencapai ke 100 juta. Yang mana ini sangat-sangat positif. Dan berita positif lainnya masih dari Bitcoin Conference 2025, masih juga dari JD Vance di sini. Dia katakan bahwa tidak akan ada lagi yang namanya itu Operation Choke Point 2.0, dan itu udah mati di tangan kita, katanya dia di sini. Nggak boleh lagi dilakukan karena itu buruk untuk market. Jadi secara politik, secara bilateral, secara posisi kebijakan policy di dalam negeri, pemerintahan Trump dengan wakilnya di sini, Vance ya, JD Vance di sini pro dengan perkembangan ekonomi yang ada di Amerika, dan itu semoga terus berlanjut teman-teman. Dan apabila itu terus terjadi, sahabat Black Cuan, maka kita bisa melihat adanya penghijauan. Kemudian sahabat Black Cuan, yang selama ini membuat kita kayak ketakutan ya dengan berita ataupun headline yang muncul berkaitan dengan tarif. Kali ini ada isu yang menarik di sini untuk kita bahas atau kita discuss berkaitan juga dengan Trump Global Tariffs deemed illegal, teman-teman, dan ini diblok oleh Trade Court, pengadilan perdagangan yang di Amerika itu udah dianggap ilegal di sini. Meskipun ada juga upaya dari Trump administration untuk mengajukan banding. Yang mana kalau kita membaca caption dari Arthur Hayes di sini, bosnya Bitfinex ya di sini, dia katakan buy everything round those. Artinya ini posisi pembelian menurut Arthur Hayes teman-teman dalam hal ini, dan ini juga bisa jadi bahan untuk pertimbangan kita. Seandainya nanti diputuskan dan resmi kalah ini Trump administration di sini, bahwa tarif yang dia berlakukan secara global itu dianggap ilegal oleh pengadilan perdagangan, maka tarif itu tidak akan lagi menjadi momok. Seperti itulah bayangannya ya di sini. Dan dampak positifnya menurut saya ya di sini,
berkaitan dengan pasar di 2025 ini, dampak positifnya adalah ini akan justru bikin bagus untuk perkembangan pasar ke depannya, teman-teman. Jadi orang yang awalnya ketakutan, hilanglah ketakutannya dia, masuklah dia lagi ke market ini. Itu bayangannya untuk sementara ini berkaitan dengan Trump di sini. Kemudian teman-teman, kita balik lagi ke Bitcoin Conference 2025. Di sini ada yang menarik ya, negara yang sempat heboh kemarin itu Iran, India, dan Pakistan. Kali ini dari Pakistan itu dia mengumumkan bahwa mereka akan mengestablish strategic Bitcoin reserve di Pakistan, sahabat Black Cuan. Yang mana kalau udah ngomong ke ekonomi ini kayaknya ketegangan-ketegangan itu udah mulai mereda-mereda ya di sini, dan itu sangat-sangat positif untuk pasar ini, teman-teman. Dan untuk berita si Bitcoinnya sendiri, ini masih jauh dari overheated, masih jauh dari jenuh beli dalam hal ini. Apabila kalian perhatikan secara ringkas di sini mengenai Bitcoin cycle and halvings-nya di sini dari NYDIG di sini, bahwa pergerakan kita ini baru setengah jalan ya di sini apabila kita menghitung dari pergerakan halving ke halving, yang mana proyeksinya mereka di sini belum overheated dan ada kemungkinan besar Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Yang walaupun ada semacam ketakutan berdasarkan risalah The Fed kemarin itu, ada ketakutan kenapa Jerome Powell mengatakan wait and see dulu. Jangan dululah paksa-paksa saya potong suku bunga gitu kan, katanya si Powell ke Trump, karena ada data yang ditakutkan itu mengenai inflasi yang terus permanen ini, kayaknya ini rasa-rasanya seperti itu. Kemudian pengangguran itu bisa naik bersamaan. Apabila inflasi dan pengangguran naik bersamaan, resiko terjadinya resesi itu semakin menguat. Dan itulah yang membuat The Fed di sini menyatakan ya kita wait and see dulu, teman-teman. Seperti itu bayangannya. Dan teman-teman ya, meskipun dalam kondisi yang liar seperti ini, diprediksikan juga dari Lightspark CEO bahwa pergerakan dari Bitcoin ini akan liar, teman-teman. Alasannya adalah explains why. Teman-teman, alasannya adalah scarcity itu benar-benar nyata, teman-teman. Benar-benar nyata. Kita lihat bagaimana emas bergerak dengan cukup liar ya ketika terjadi kontraksi di global, di isu global, itu dia langsung terjadi kenaikan. Dan sekarang ini dia sudah langka si Bitcoinnya. Malah sekarang ini firms itu atau perusahaan-perusahaan besar itu mulai masif mengakumulasi Bitcoin. Dan inilah yang menyebabkan Amerika ini ingin menjadi Bitcoin superpower. Dan Donald Trump ini akan menjadi the directors of digital asset. Ini adalah prospek yang sangat menarik untuk Bitcoin dan kripto dalam waktu ke depan ini. Kemudian kalau kita berbicara long terms dalam hal ini, untuk paus, untuk orang-orang big money yang punya Bitcoin sekarang ini, memang aktivitas mereka ini rendah. Porsi jual untuk para long term holders ini ya, LTH ya, long term holders di sini itu nyaris tidak ada, teman-teman. Big whales itu tidak menjual dalam waktu dekat ini ataupun sebelum-sebelumnya. Jadi mereka kayaknya bakalan nunggu untung yang lebih besar lagi baru mereka jual. Yang artinya mereka investasinya benar-benar untuk long terms di sini, teman-teman. Jadi yang short termsnya oke lah, dia bisa terjadi dari 112, 110, bisa digas sampai ke 90 mungkin kalau misalnya di drag cukup keras, tapi habis itu pasti yang big money ini akan masuk lagi untuk membeli dalam long terms. Dan teman-teman, untuk di Bitcoin Exchange Reserve di sini, dari semua exchange kita rangkum, garis yang warna ungu di sini itu adalah garis yang kita sebut sebagai peningkatan scarcity dari si Bitcoin. Yang kita lihat di sini dia turun, artinya jumlah Bitcoin di exchange itu benar-benar dikuras, sahabat Black Cuan. Dan untuk kondisi market di akhir pekan ini, Fear and Greed-nya berada di 61, di sini masih greed, tetapi ini ada aroma-aroma netralnya ya. Dan teman-teman, untuk Bitcoin sendiri di 106 sekarang ini ketika saya record video kali ini, dan Ethereum teman-teman yang akan kita bicarakan sekarang ini berada di 2600. Guys, untuk Ethereum sendiri per tanggal 29 Mei 2025, di sini ada ETF yang masuk ya ke ETH ETF di sini 84,9 juta US dollar ya kemarin ini. Coba kita perhatikan nih, per tanggal 23 Mei itu dia masuk 52,8 juta.
Kemudian di tanggal 27 dia masuk 32,5 juta dan 28 52 lagi nih. Jadi cukup banyak ya. Dan khusus tanggal 28 Mei ini ada juga yang ikut masuk itu Fidelity teman-teman. Kemudian ada Invesco di sini dan Grayscale. Mereka masuk dengan total 84,9 institution buying Ethereum deep. 2.600 itu dikatakan deep ya bagi mereka di sini. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan, yang mana bukan hal itu tidak mungkin terjadi, kalau terjadi penurunan saya yakin orang-orang ini juga yang akan beli Ethereum ETF tersebut teman-teman. Jadi buat yang hold Ethereum, saya kira kita sabar-sabar dulu deh, seperti itu teman-teman ya. Dan satu hal yang menarik yang ingin saya bicarakan, ini berkaitan dengan postingan kita yang sering kita ngomong di bulan 12 ya, pada saat itu, bulan 12 tahun kemarin, berkaitan dengan staking dari si Ethereum itu sendiri ya. Jadi kalau ETF ini ada stakingnya, maka dia itu udah kayak saham tradisional. Jadi ada pembagian dividen segala macam. Dan orang kaya ini kan senang dengan hal-hal yang pasif-pasif income seperti itu. Itu yang saya bayangkan apabila nanti SEC meng-approve Ethereum ETF staking di sini teman-teman. Itu akan menarik sekali, asli besar ini keuangannya ini. Dan secara harga teman-teman, kita memang melihat ada resisten yang cukup kuat ya, berada di area 750 atau kita bulatkan aja di 2,8 ya, 2,8K untuk harga si Ethereum ini yang harus dia tembus dulu nih kalau kita mau lihat dia konfirmasi continuation harga si Ethereum ini, sahabat Black Cuan. Jadi buat yang trading harap tetap berhati-hati Dior teman-teman. Dan untuk altcoins yang dikatakan sudah tidak ada lagi alt season, oke lah, nggak apa-apa. Tidak akan ada lagi alt season, tetapi saya berpikiran bahwa alt season itu kemungkinan masih ada teman-teman, tetapi selektif alt season seperti itu, tidak semua koin akan ikutan naik. Artinya mayoritas yang naik itu yang punya komunitas, yang punya use case, kemudian orang sudah jenuh juga nanti itu di meme, karena banyak juga rug pull-nya di meme itu. Sampai sekarang ini kan meme itu masih menjadi primadona, tetapi pertanda berikutnya yang ingin saya perlihatkan adalah mengenai chart dari si Ethereum per BTC yang 1 minggu di sini, yang mana kita bisa perhatikan dia sudah ketemu dengan bottomnya di sini dan sudah terjadi pemantulan yang sangat manis ya teman-teman. Oleh karena itu Ethereum ini masih diprediksikan akan terjadi kenaikan di tahun 2025 ini yang seperti banyak analis perkirakan naik ke 10K. Tapi kalau saya bisa naik ke 4K saja dulu itu udah sedap betul ini buat si Ethereum. Dan ketika Ethereum naik, maka ekosistem yang ada di dalam jaringannya dia ini, koin-koin kecil yang ada di Ethereum ini bakalan ikutan kena gerek juga. Seperti itu bayangan saya mengenai alt season atau altcoin season selektif tersebut lah teman-teman. Jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berikan like ataupun mensubscribe ke channel ini, atau tinggalkan komentar kalian. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.